Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1059. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun, apa yang dimaksud dengan ranah puncak yang mulia Pana? Apakah itu berarti pemimpin tertinggi di antara ranah yang mulia? Qian Kun dan yang lainnya telah berada di surga selama bertahun-tahun dan mereka memiliki banyak informasi. Tetapi mereka hanya memiliki sedikit pemahaman tentang ranah yang mulia. Sebaliknya, Guru Suci Yao Guang yang mengetahui kekuatan ranah puncak yang mulia Pana, dia menarik napas dalam-dalam. Menarik, pola formasinya sudah diperbaiki, kata Shidori. Saat ini di langit, Shidori melihat Qin Chen menahan serangannya, dan Yu Qiansu juga yang lainnya memperbaiki pola formasi di atas rumah Guang Han dengan ekspresi tak terduga di matanya. Qin Chen. Kemudian tatapan Shidori tertuju kepada Qin Chen yang tidak jauh darinya, dan dia menunjukkan ekstasi dari berita yang dia terima. Qin Chen ini seharusnya sudah menuju ke medan perang 10.000 ras. Namun tanpa diduga, lawan tidak pergi dan masih tetap di sini. Itu metode yang bagus, kata Shidori. Dia mencibir jika dia tidak mematuhi perintah Tuan Istana dan menyerang rumah Guang Han secara langsung. Mungkin tidak dapat dipastikan bahwa Qin Chen telah melarikan diri. Kamu adalah Qin Chen yang berkolusi dengan iblis di tanah makam pedang, kata Shidori seraya menatap Qin Chen dan berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama dia melirik ke arah Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia sudah merasakan bahwa Yang Mulia Racun Kekacauan hanyalah Yang Mulia biasa, dan dia juga telah bertarung melawannya sebelumnya. Tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan tampaknya ada serangkaian pertahanan. Akan tetapi, dalam hal level, itu jauh lebih buruk daripadanya. Jadi dia tidak mengambil lawan di hatinya. Siapa Yang Mulia? Mengapa Anda menyerang rumah Guang Han saya? Kata Qin Chen seraya menatap pihak lain dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui identitas Shidori? Akan tetapi menebaknya saja Qin Chen bisa mengetahuinya. Tetapi saat ini dia hanya bisa berkata seperti itu. Siapa saya? Shidori tersenyum. Akhirnya, tidak apa-apa memberitahumu. Ini adalah Istana Bintang Shidori. Atas perintah Tuan Istana, saya ingin membawa Anda kembali ke markas Istana Dewa Bintang saya dan menyelidiki beberapa hal. Jangan khawatir, Istana Dewa Bintangku adalah kekuatan tertinggi di surga dan tidak akan melakukan apapun kepadamu. Shidori, kata Qin Chen. Dia merasa dingin di hatinya. Apa yang ingin Istana Dewa Bintang lakukan kepadanya? Akan tetapi Qin Chen bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa apapun yang ingin dilakukan Istana Dewa Bintang kepadanya itu pastilah hal yang buruk. Hanya dengan melihat penguasa Istana Dewa Bintang di tanah makam pedang waktu itu, Qin Chen sudah mengetahui hasilnya. Senior adalah Yang Mulia Istana Dewa Bintang, kekuatan tertinggi di alam surga. Bukankah senior tidak takut dihukum dengan bertindak seperti ini? Kata Qin Chen. Dia tahu tujuan pihak lain, jadi dia tidak repot-repot memikirkannya. Segera Ji Wuxu dan orang lainnya di bawah langsung mengeluarkan beberapa peralatan siaran langsung untuk menyiarkan langsung situasi di sini dan menyebarkannya. Kekuatan tertinggi di surga masih membutuhkan reputasi di surga. Tentu saja, mereka tidak bisa melakukan apapun sesuka hati, berharap mengandalkan ini untuk mengejutkan lawan. Hahaha, jangan repot-repot, itu sia-sia. Kekosongan di sini telah diblokir oleh kekuatan lubang hitam ini dan tidak ada sinyal yang dapat dikirim, kata Shidori melihat Ji Wuxu dan yang lainnya di bawah mengeluarkan serangkaian pemantauan dan peralatan siaran langsung lainnya. Shidori tiba-tiba mencibir. Orang-orang ini cukup pintar, namun untungnya dia telah memblokir kekosongan di sini. Sepertinya kamu tidak ingin kembali ke Istana Dewa Bintangku dengan patuh, kata Shidori. Jejak penghinaan melintas di mata Shidori dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung mengangkat tangannya dan ingin meraih Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen langsung mendesak kembali pedang karat misterius itu. Dan di saat yang sama Qin Chen juga mendesak kekuatan totem yang tak terlihat.
dan lalu kekuatan pedang reinkarnasi. Tiga kekuatan itu digabungkan dan langsung menebas telapak tangan yang dilepaskan oleh Chidori. Dan pada akhirnya itu pun berhasil memblokir serangan telapak tangan Chidori. Anak ini sangat kuat, kata Chidori. Ekspresinya sangat terkejut dan sosoknya hanya berkedip-kedip. Benar-benar tertebas dari batasan spasial dari 6 maksud pedang reinkarnasi. Tetapi bayangan telapak tangannya itu benar-benar diblokir oleh anak ini. Pada saat yang sama, nampak Yang Mulia Racun Kekacauan di samping juga bergerak. Dia melakukan serangan pembunuh secara instan. Udara kekacauan meresap dan dengan kekuatan beracun sekecil apapun itu akan merusak Chidori. Kurang ajar, kata Chidori dia saat marah. Dia lalu mengangkat tangannya meledak dan tiba-tiba energi kekacauan itu diledakkan olehnya. Akan tetapi sedikit dari racun Yang Mulia Racun Kekacauan itu menimpa Chidori. Aturan racun apa ini? Kata Chidori. Dia cukup terkejut dengan kekuatan racun yang dilepaskan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan. Akan tetapi di saat itu lubang hitam berputar dan menyatu ke tangannya. Segera kekuatan lubang hitam yang tak ada habisnya itu berubah menjadi sebuah tombak perang gelap. Dan lalu tombak perang gelap itu langsung melayang ke arah Yang Mulia Racun Kekacauan. Duar, seketika tombak itu menghantam Yang Mulia Racun Kekacauan. Tombak perang itu meledak dan dengan cepat membombardir Yang Mulia Racun Kekacauan. Yang Mulia Racun Kekacauan tidak bisa menghindarinya. Seluruh sosoknya itu pun mundur dengan panik. Dia menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan kekosongan di sisinya juga langsung meledak. Kemudian mata Chidori menjadi dingin sebelum pada akhirnya dia lalu mendesak tombak perangnya itu lagi dan meledak ke arah Qingchen. Cahaya hitam dari tombak pertempuran itu mekar dan segera setelah dikorbankan itu mengenai pedang karat misterius Qingchen. Niat pedang yang memenuhi langit langsung menghilang seolah-olah itu telah ditelan oleh lubang hitam. Niat pedang yang dilepaskan Qingchen itu sepertinya jatuh kepada kehampaan dan menghilang. Kekuatan yang mulia, serangan balik yang kuat datang kepada Qingchen. Qingchen segera menyemburkan seteguk darah. Dia buru-buru mencabut pedang karat misterius itu dengan ketakutan. Pada saat ini, lubang hitam di pupil mata Chidori terselubung dalam sekejap. Itu berubah menjadi bidang lubang hitam. Qingchen terbungkus di dalamnya. Kekuatan lubang hitam yang menakutkan itu dapat menelan segalanya dan alun-alun di dunia ini seperti rawa menahan Qingchen di sana. Qingchen segera memahami bahwa kekuatan Chidori terlalu kuat dan puncak Yang Mulia Panah telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Dia hanya seorang setengah langkah Yang Mulia dan dia bisa melawan Yang Mulia biasa. Akan tetapi di hadapan puncak Yang Mulia Panah, kesenjangannya terlalu besar. Pada saat ini kekuatan lubang hitam dengan cepat turun dan Qingchen merasa pikirannya sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Dan dia ingin bernapas ke dalam lubang hitam yang mengerikan itu. Pada saat ini, Qingchen tidak peduli lagi dengan hal-hal lain. Dan Qingchen langsung melepaskan api kehampaan yang menakutkan di tubuhnya dan boom! Begitu api kekosongan ini muncul, kekosongan di langit di sekitarnya bergetar. Dan muncul ilusi bahwa ia akan terbakar menjadi abu di tempat. Api kehampaan bermekaran di kehampaan ini menyemburkan aura api yang membakar seperti lingkaran terik matahari yang tiba-tiba datang membentuk titik yang paling menyilaukan. Dan seperti ribuan api berkumpul menjadi satu, menyala menjadi api ekstrim yang tak ada habisnya. Ketika api ini muncul sepenuhnya, kekosongan itu terbakar habis. Dan kekosongan di sisi ini tampak terdistorsi, menghilang dari udara tipis di bawah nyala api. Api kehampaan di tubuh Qingchen baru saja dilepaskan dan cahaya lubang hitam yang memenjarakan Qingchen itu nampak bergetar. Cahaya lubang hitam ini dapat menelan segala kekuatan, seperti halnya lubang hitam sungguhan. Tidak ada energi yang dapat lepas dari kekuatan menelan lubang hitam tersebut. Namun ketika api kehampaan ini muncul di sana, itu tidak tertelan oleh kekuatan lubang hitam. Qingchen juga diam-diam terkejut dengan kengerian api kehampaan ini. Hampir tanpa ragu-ragu, Qingchen langsung mendorong api kehampaan tersebut dan langsung berubah menjadi pita cahaya dan menembak ke arah Chidori. Boom! Kemanapun api kehampaan itu lewat, cahaya lubang hitam di sekitarnya langsung terbakar, berubah menjadi ketiadaan. Api macam apa ini? Kata Chidori. Dia langsung terkejut, meskipun dia merasa dapat dengan mudah membunuh Qingchen. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa
Kincen begitu mengerikan sehingga memiliki nyala api yang begitu mengerikan di tubuhnya. Apakah ini api langit? Tidak. Semua api langit yang pernah dia dengar tidak dapat menggambarkan nyala api yang di depannya sekarang. Untuk pertama kalinya, Shidori merasakan krisis yang kuat di hatinya karena dia bisa merasakan bahwa nyala api ini bisa menyakitinya. Pada akhirnya Shidori pun tidak ragu-ragu lagi dan boom, kekuatan puncak yang mulia panah di tubuhnya tiba-tiba memadat hingga ke titik ekstrim. Segera seluruh alam semesta kehampaan tiba-tiba menjadi sunyi dan kemudian raungan tak berujung bergema di seluruh dunia. Dan kehampaan berubah menjadi arus yang bergejolak, meledak dengan liar, dan lingkaran cahaya hitam datang dari api penyucian 9 neter seolah-olah dapat menelan dunia. Ini adalah jalan Shidori, jalan Tuhan. Cara surgawi dari surga langsung terjepit dan cara terhormat ini seperti pisau tajam. Itu dengan gila-gilaan menembak ke arah Kincen. Duar. Seketika itu Kincen terbang terbalik dalam sekejap dan 6 tulang pedang reinkarnasi di tubuhnya bergemuruh dan organ dalamnya bergetar. Sementara Shidori dia juga nampak tidak sehat. Lapisan kekosongan benar-benar menembus jalan yang mulianya dan langsung menjerat dagingnya. Apa? Dia mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Nyala api ini seperti belatung tarsal menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya dan mulai membakar kekuatan yang mulianya. Sampai-sampai bau menyengat tercium di sekujur tubuhnya dan tubuhnya mulai terbakar seolah-olah dia disiram minyak panas. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Shidori, dia tidak percaya. Dia adalah seorang ahli di ranah puncak yang mulia panah, sosok yang sangat hebat di surga, dan sekarang dia memasuki 4 surga utama. Itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Apalagi nyala api di tingkat yang mulia setengah langkah. Bahkan nyala api di tingkat yang mulia pun tidak akan mampu menyakitinya. Akan tetapi sekarang dia benar-benar terluka oleh api kekosongan yang dikeluarkan oleh Kincen, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Di dalam tubuhnya cahaya lubang hitam yang menakutkan berkembang pesat, mencoba memadamkan api kekosongan ini. Namun meskipun api kekosongan ini sangatlah halus, akan tetapi itu tidak dapat dipadamkan dengan mudah. Itu mulai membakar kekuatan yang mulia di tubuhnya, dan juga kekuatan tak terlihat menembus ke dalam tubuhnya, membawa racun yang mengerikan, mengikis asal-usulnya dan membakar jiwanya. Nyala api macam apa ini? Kata Shidori, ada ketakutan di wajahnya. Dan saat ini dia segera menjalankan peta visualisasi bintang dewa dan iblis agung di istana bintang. Seketika itu dalam benak Shidori, pola bintang iblis besar muncul. Ini adalah sosok yang duduk di atas bintang di langit menjulang tinggi. Seluruh tubuhnya mengandung misteri alam semesta. Ini adalah visualisasi teratas dari istana bintangnya. Segera setelah gambar visualisasi dewa besar dan bintang iblis itu muncul, tubuh Shidori segera melonjak dengan kekuatan dewa dan iblis yang unik. Dan dengan keras lingkaran cahaya berkabut mengelilinginya. Dan pada akhirnya dia pun dapat menahan invasi dari api kekosongan yang dilepaskan oleh Kincen. Shidori menghirup udara dalam dan sudah sangat terkejut saat ini. Dia menatap Kincen dengan mata yang dingin. Setelah Kincen dapat menahan kekuatan lubang hitamnya, itu sulit diterima baginya. Dan seluruh tubuhnya saat ini terbang keluar berlumuran darah dan terluka parah. Meskipun Shidori merasa dia masih bisa membunuh Kincen, akan tetapi tatapannya kepada Kincen saat ini telah berubah. Yang mulia setengah langkah begitu kuat sehingga sangat sulit baginya untuk membayangkan kapan hal ini pernah terjadi. Dia tidak pernah membayangkan akan ada seorang ahli di ranah setengah langkah yang mulia yang begitu mengerikan. Harus dipahami bahwa kekuatan lubang hitamnya, bahkan ahli yang mulia biasa pun tidak akan dapat menahannya. Akan tetapi Kincen itu benar-benar menolaknya, dan tampaknya tidak ada masalah besar. Kincen di depannya hanyalah setengah langkah yang mulia. Betapa buruknya dia ketika dia benar-benar bisa menerobos ranah yang mulia. Dan pada saat itu yang mulia biasa mungkin bukanlah lawannya lagi. Dan bahkan puncak yang mulia panah mungkin bisa dibunuh oleh anak ini. Tidak, orang ini tidak boleh hidup. Niat membunuh yang dingin muncul di hati Shidori. Jika Kincen dibiarkan melarikan diri hari ini, dia pasti akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Istana ingin datang ke alam surga timur untuk menyelidiki orang ini.
Ternyata orang ini terlalu aneh. Semua tentang orang ini telah melampaui batas yang dapat ditampung oleh pelaku kejahatan normal. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benak Shidoryu. Jika rahasia Kincen diperoleh olehnya, seberapa jauh dia akan meningkat? Akankah dia diharapkan untuk melangkah ke ranah yang mulia duniawi dan benar-benar menjadi puncak yang mulia duniawi dan benar-benar menjadi puncak istana Dewa Bintang, merupakan tulang punggung umat manusia? Tiba-tiba hatinya menjadi sangat antusias. Memikirkan hal ini, Shidoryu tidak ragu-ragu lagi dan tombak perang hitam pekat di tangannya berubah menjadi hitam pekat hingga lubang hitamnya itu menjadi ekstrim, menebas ke arah Kincen. Hanya saja sebelum tombak perang hitamnya mengenai Kincen, putaran api kehampaan Kincen juga telah melanda. Putaran pertama api kehampaan diblokir oleh lawan dan menghabiskan sebagian besar kekuatan. Akan tetapi, api kehampaan putaran kedua ini, Kincen telah membakar asal di tubuhnya ketika dia mendesaknya. Dia tahu kengerian Shidoryu, terlebih lagi dia tidak berani tinggal diam. Dan boom, nyala api yang semakin membara menyapu dan Shidoryu merasakan pada saat ini bahwa ada berbagai macam aura di dalam nyala api yang hampa ini. Dan aura-aura api ini menyatu, seolah-olah ingin mengintip asal-muasal nyala api tersebut. Yang disebut jalan api ini bukanlah jalan api di alam surga, melainkan api induk yang lahir dari ketiadaan ketika dunia terbuka dan keberadaan sumber segala api. Apakah itu sumber api dari segala sesuatu? Kata Shidoryu. Memikirkan kemungkinan ini, mata Shidoryu menjadi semakin panas. Orang ini harus ditangkap hidup-hidup. Ada terlalu banyak rahasia di tubuh anak ini. Tetapi bahkan jika dia ingin menangkap Kincen hidup-hidup, dia juga tahu bahwa jenis api ini tidak boleh diganggu-gugat. Dengan pengalaman sebelumnya, tombak pertempuran hitam Shidoryu yang berubah menjadi lubang hitam pekat itu langsung terentang menjadi sebuah tirai langit hitam besar, menghalangi api mengerikan kedua yang sedang mengalir ke arahnya. Dan boom, ada suara tabrakan keras dan tirai langit hitam itu bertabrakan dengan api kehampaan kedua Kincen, menyebabkan ledakan hitam putih yang mengerikan. Hanya waktu setengah bernapas, api kehampaan kedua Kincen itu langsung dihancurkan. Shidoryu berpikir lalu menggerakkan visualisasi Dewa Besar dan Bintang Iblis. Kekuatan para dewa dan bintang iblis itu beredar di tubuhnya. Dan lubang hitam yang dibuat oleh tombak perang hitam itu langsung menembakkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan lalu menembus tubuh Kincen seperti kilat. Dan boom, ada suara teredam lagi dan lokasi Kincen itu ditembus oleh cahaya hitam membentuk serangkaian riak-riak kosong. Riak-riak ini tidak memancarkan kehampaan, akan tetapi lebih menakutkan daripada menghancurkan kehampaan. Karena hal ini, kekuatan riak dapat memadatkan kekuatan lubang hitam dan kemudian memenjarakan Kincen sepenuhnya. Jelas, yang diinginkan Shidoryu bukanlah nyawa Kincen, akan tetapi untuk menangkap Kincen hidup-hidup. Chen Shao. Di bawah banyak orang di rumah Guanghan yang sangat gugup di saat melihat pemandangan ini. Tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk campur tangan sama sekali. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bergegas keluar sendiri, mereka tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Kincen, akan tetapi mereka hanya akan menyebabkan masalah besar bagi Kincen. Bunuh! Pada saat ini, Yang Mulia racun kekacauan meraung dan kekuatan kekacauan melonjak di tubuhnya. Dan dia melakukan gerakan pembunuh ke arah Shidoryu. Dia membakar asal-usul yang kacaunya, yang sebenarnya sangat berbahaya baginya, yang baru saja pulih dari traumanya. Akan tetapi pada saat ini dia tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu. Hanya Yang Mulia biasa. Keluar dari sini, teriak Shidoryu. Teriakannya itu menggelegar, dan segera cahaya lubang hitam meledak di depannya, dan di atas kepalanya muncul patung bintang dewa dan iblis, menjulang dengan anggun mengeluarkan cahaya tak kasat mata, bertabrakan dengan Yang Mulia racun kekacauan. Dengan keras, Yang Mulia racun kekacauan seketika meledak. Dia berlumuran darah, dadanya tersapu oleh cahaya lubang hitam, dan luka berlubang langsung terkorosi. Dia terluka parah di tempat dan muntah darah. Bisa dibayangkan sekuat tubuh Yang Mulia racun kekacauan, tetapi ia tidak bisa menahan serangan Shidoryu. Bagaimanapun juga, Shidoryu adalah master di tingkat puncak Yang Mulia Panah, jauh lebih tinggi daripada ranah Yang Mulia racun kekacauan.
Boom! Akan tetapi karena tembakan Yang Mulia racun kekacauan, Qin akhirnya mengambil kesempatan itu untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan api kehampaan. Dan dengan keras langsung meledakkan kekosongan tersebut dan Qin membebaskan diri dari belenggu Chidorou. Dalam kehampaan Qin terengah-engah dengan wajah yang mengerikan. Gagal. Tanpa diduga, api flamboyantnya tidak akan mampu membunuh Chidorou ini. Segera jejak keputusasaan muncul di hati Qin. Akan tetapi jika dipikirkan, itu memang benar penguasa di ranah puncak Yang Mulia Panah. Jika itu begitu mudah untuk dibunuh, maka itu akan terlalu lemah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.